Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bu Rista akan menjelaskan pencatatan dana kas kecil untuk latihan soal yang sudah saya berikan minggu kemarin. Untuk yang pertama, kali ini saya akan menjelaskan sistem dana tetap terlebih dahulu, di mana kemarin saya berikan soal dari CV Leslar. Ya, CV Leslar membuka pada tanggal 1 September 2019 dengan menerima uang sebanyak 3 juta rupiah dari kas. Nah, berarti tanggal 1 September itu ada pembentukan dana kas kecil. Kalau ada pembentukan dana kas kecil, maka kita catat apa? Ya, yang berpengaruh adalah kas kecilnya bertambah di debit sebesar 3 juta rupiah dan kasnya berkurang sebesar 3 juta rupiah di kredit. Demikian. Sudah paham untuk pembentukan dana kas kecil? Ya. Selanjutnya adalah tanggal 2 September. Dibeli materai sebesar Rp320.000. Dibeli materai, ingat sistemnya dana tetap. Berarti kita mencatatnya adalah tidak di jurnal. Tepat sekali. Selanjutnya, tanggal 7. Dibayar rekening listrik dan air. Sama. Pengeluaran maka kita tidak di jurnal. Tanggal 12. Dibayar biaya iklan pada harian Kompas. Membayar berarti mengeluarkan uang. Pengeluaran sistem dana tetap berarti tidak di jurnal. Kemudian adalah tanggal 14. Dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka 500.000 disetor kembali ke kas. Berarti bagaimana mencatatnya? Mencatatnya adalah ya dibalik atau kebalikannya dari pembentukan dana kas kecil. Kalau kita mengembalikan ya, dana kas kecilnya dikembalikan ke kas, maka kan kas kecilnya kita berkurang, kasnya bertambah. Berarti kita catat terlebih dahulu, kas bertambah di debit sebesar Rp500.000, sedangkan kas kecil berkurang sebesar Rp500.000. Seperti ini bisa dipahami. Kemudian tanggal 15 September. Dana kas kecil diisi kembali. Nah, kalau diisi kembali berarti bagaimana? Diisi kembali maka kita catat semua pengeluaran. Pengeluarannya di tanggal 2, 7, dan 12. Itu apa saja tadi? Materai. Materai di situ karena sudah tertulis suplai kantor, kita tulis saja beban suplai. Beban suplai kantor sebesar 300.000 di debit. Kemudian ada beban listrik sebesar 340.000, beban air sebesar 340.000, atau ini kalian bisa gabung ya. Maaf ini. Beban listrik dan air. Di jurnalnya bisa digabung seperti ini. 340 ditambah 220 berapa? 600, 560. Seperti ini. Paham ya? Kemudian tanggal 12 apa? Tanggal 12 adalah bayar biaya iklan. Beban iklan. Sebesar berapa ya itu? Beban iklan itu adalah 200.000. Maka yang akan dikredit apa? Yang dikredit yang berkurang adalah kas. Seperti itu. Berapa jumlahnya? Kita jumlahkan saja.
Karena Burista pakai Excel, Burista pakai rumus. Kalian bisa menggunakan kalkulator di rumah. Nah, maka totalnya adalah 1.080.000. Seperti ini. Bisa dipahami? Kemudian selanjutnya adalah tanggal 18 September. Dibayar biaya angkut. Sama ini, tidak di jurnal. Kemudian 22 bayar biaya telepon. Sama, tidak di jurnal. Kemudian tanggal 26 bayar biaya beli perlengkapan kantor. Sama, tidak di jurnal. Tanggal 28 bayar pengobatan. Sama, tidak di jurnal. Kemudian 30 yang pertama bayar biaya angkut. Sama, tidak di jurnal. Nah, ini tanggal 30 yang kedua ada pengisian kembali dana kas kecil. Ingat tadi bagaimana? Berarti yang dicatat adalah dari tanggal 18 sampai tanggal 30. Ya, berarti kita tulis 18 adalah beban angkut pembelian sebesar 225.000, Masya Allah, 225.000 rupiah. Kemudian beban telepon sebesar 400.000 rupiah. Kemudian beban perlengkapan kantor sebesar 725.000 rupiah. Kemudian beban pengobatan karyawan atau di situ bisa ditulis adalah biaya rupa-rupa sebesar 175.000 rupiah. Kemudian yang terakhir adalah tanggal 30 biaya angkut barang. Biaya angkut barang sebesar 130.000 rupiah. Kebanyakan nol, Bu. Nah, tadi yang berpengaruh adalah kas, karena kas kecilnya berkurang untuk bayar ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kita jumlahkan sesuai dengan apa yang sudah kita keluarkan. Nah, berapa itu? 1.655.000 rupiah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelum saya lanjutkan ke sistem dana tidak tetap, yang tadi saya tulis beban listrik dan air, ini kita pisah saja ya. Beban listriknya tadi 340.000 rupiah. Kemudian beban airnya, ya kita tulis sendiri, beban air sebesar 220.000 ya. Ini dikurangin beban air. Oke, seperti ini. Jadi bisa dipahami ya. Adalah 1.080.000, sama kan seperti yang tadi. Kemudian kita lanjut ke sistem dana tidak tetap dari CV Leslar. Ya, ini tidak tetap. Pembentukan dana kas kecil tanggal 1 September sama ya. Kas kecilnya di debit 3 juta dan kasnya berkurang di kredit sebesar 3 juta. Nah, tanggal 2 September dibeli materai sebesar 320.000 dalam kurung suplai kantor. Ingat, sistemnya sudah sistem dana tidak tetap, maka pengeluaran juga kita catat seperti biasa. Maka di sini kita tulis beban suplai kantor sebesar 320.000 rupiah. Apa yang berpengaruh?
Yang terpengaruh adalah, mohon maaf, kas kecil. Kas kecilnya berkurang karena untuk membayar. Ya, paham ya perbedaannya? Kemudian tanggal 7, dibayar rekening listrik dan air, sama beban listrik sebesar 340.000. Kemudian beban air sebesar 220.000. Nah, yang berkurang adalah kas kecil. Kas kecilnya berapa berkurangnya? Berkurangnya kita jumlahkan saja antara beban listrik dan beban air. Totalnya adalah 560. Kemudian tanggal 12, dibayar biaya iklan pada harian Kompas. Beban iklan harian Kompas, di sini saya tulis lengkap, sebesar berapa, Nak? Sebesar 200.000. Oke. Yang berpengaruh adalah sama ya. Kas kecil sebesar sama, yang ada di debit adalah 200.000. Kemudian tanggal 14. Nah, kas kecil dianggap terlalu besar. Dikembalikan lagi ke kas. Berarti kasnya bertambah di debit sebesar Rp500.000. Sedangkan kas kecilnya, karena kita mengembalikan ya, kas kecilnya berkurang sebesar Rp500.000. Selanjutnya adalah tanggal 15. Kas kecil diisi kembali. Kasnya kita bertambah, kas kecilnya kita bertambah ya. Kas kecil bertambah di mana? Kas kecil bertambah di debit. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kalian jumlahkan saja apa yang tadi sudah kalian keluarkan, yaitu beban-bebannya. Dari beban suplai kantor, listrik, air, iklan harian, Kompas. Sampai situ saja ya. Sama 1.080.000, sama ya yang dengan yang tadi sistem dana tetap. Kemudian yang berkurang adalah kas ya, karena kasnya ngeluarin uang untuk mengisi kas kecil. Kemudian lanjut tanggal 18. Bayar biaya angkut. Biaya angkut pembelian. Angkut pembelian sebesar berapa? Sebesar biaya angkut pembelian sebesar Rp225.000. Lanjut, yang berkurang adalah kas kecil sama Rp225.000. Kemudian tanggal 22, biaya telepon. Biaya telepon, atau kalian bisa nulis kalau sudah beban semua ya, jangan kayak Burista tidak konsisten. Biaya telepon sebesar 400.000. Kemudian kas kecilnya berkurang 400.000. Kita tulis 400.000 juga di kredit. Kemudian tanggal 26. Tanggal 26 adalah dibeli perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor sebesar Rp725.000. Di debit yang berkurang adalah kas kecil, di mana di kredit sebesar sama Rp725.000. Selanjutnya adalah tanggal 28. Pengobatan karyawan, atau di situ sudah tertulis adalah biaya rupa-rupa sebesar Rp175.000. Dan yang berkurang lagi adalah kas kecil. Kas kecilnya kita catat di kredit sebesar Rp175.000. Tanggal 30 yang pertama adalah dibayar biaya angkut barang. Biaya angkut barang sebesar Rp130.000.
ya, di debit, kemudian kas kecilnya berkurang di kredit sebesar sama Rp130.000. Nah, 30 yang terakhir atau transaksi yang terakhir adalah pengisian kembali dana kas kecil. Tadi bagaimana? Kita jumlahkan semua apa yang sudah kita keluarkan, tapi tidak ditulis kembali apa yang sudah dikeluarkan. Cukup ditulis apa? Kas kecilnya bertambah di debit sebesar kita hitung saja apa yang sudah dikeluarkan. Berapa? Dari biaya angkut pembelian sampai dengan biaya angkut barang. Hasilnya adalah Rp1.655.000. Kemudian yang berkurang adalah kas, ya. Yang berkurang adalah kas sebesar sama Rp1.655.000. Nah, demikian penjelasan untuk latihan soal jurnal umum kas kecil CV Leslar, baik itu sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Kalau ada yang masih bingung, perlu ditanyakan, silakan ditanyakan saja.